Halo Akademika, bersama dengan saya Anggreni Dian Kurniawati dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atmajaya Yogyakarta. Hari ini kita akan berbicara mengenai pengauditan siklus pengeluaran untuk akun pembelian. Nah, sebelumnya kita perlu mengetahui terlebih dahulu sifat dari siklus pengeluaran itu sendiri, yaitu sebuah siklus yang terdiri dari aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan akuisisi dan pembayaran barang dan jasa, dan aktivitas utamanya adalah membeli barang dan jasa baik itu berupa tunai maupun juga kredit, serta melakukan pembayaran atas pembelian transaksi pengeluaran kas. Berikut ini merupakan rekening dalam siklus pengeluaran, di mana di sisi debit terdapat persediaan barang dagang, persediaan bahan baku, pembelian, biaya dibayar di muka, aktiva tetap, dan aktiva lain-lain, karena di sini masuknya ke dalam transaksi pembelian. Dan jika pembelian dilakukan secara kredit, maka di sini yang dikreditkan adalah utang dagang. Nah, apabila ada pengeluaran kas atau dalam artian kita membayar utang, atau perusahaan membayar utang, berarti di sini di sisi kredit adalah mengurangi kas, potongan pembelian, dan adanya retur pembelian. Prosedur penilaian resiko dalam siklus pengeluaran transaksi pembelian yang pertama adalah dengan melakukan identifikasi terhadap resiko bawaan atau resiko inherent. Auditor harus mempertimbangkan faktor-faktor penting yang bisa mempengaruhi asersi-asersi di seluruh laporan keuangan serta asersi dengan tujuan spesifik di dalam siklus pengeluaran seperti eksistensi atau keterjadian, kelengkapan, akurasi dan pisah batas, penilaian, kemudian juga ada hak dan kewajiban serta penyajian dan pengungkapan atau klasifikasi. Pengidentifikasian kembali barang dagangan, memeriksa kualitasnya, dan juga mencatatnya pada nilai realisasi bersih. Ini juga perlu untuk dilakukan untuk mengidentifikasi resiko bawaan yang ada, sehingga di sini auditor bisa menilai seberapa banyak volume transaksi dari pembeliannya, serta bagaimana prosedur audit yang bisa dilakukannya dengan melakukan penilaian terhadap aktivitas pengendaliannya. Individu yang terlibat dalam pembelian persediaan mungkin juga memiliki insentif untuk memanfaatkan kelemahan dalam sistem pengendalian internal terhadap untuk kepentingan pribadi mereka sendiri, sehingga bisa merugikan dari perusahaan. Oleh karena itu perlu untuk dilihat ada atau tidak kemungkinan potensi terjadinya hal ini. Tujuan audit khusus atau spesifik akun pembelian secara lebih detail di sini meliputi tujuan audit terhadap asersi-asersi manajemen. Yang pertama adalah eksistensi atau keterjadian, yaitu mencatatkan pembelian tunai atau kredit yang mencerminkan jumlah pembelian tunai dan kredit, serta utang usaha di neraca atau laporan posisi keuangan. Yang kedua adalah kelengkapan, yaitu pembelian meliputi semua jumlah yang pembelian kepada pemasok barang dan jasa per tanggal laporan posisi keuangan. Kemudian untuk hak dan kewajiban, pembelian merupakan kewajiban perusahaan per tanggal dari posisi keuangan. Kemudian untuk akurasi dan penilaian, pembelian dinyatakan dalam jumlah yang benar dan saldo beban yang berkaitan telah sesuai dengan standar dan prinsip akuntansi yang berlaku. Ditambahkan satu asersi lagi, yaitu cut off, di mana di situ bisa dilihat juga pembelian apakah sudah berada pada periode pencatatan yang benar. Kemudian asersi manajemen yang terakhir adalah penyajian dan pengungkapan, di mana transaksi pembelian dan beban terkait sudah diidentifikasi dan sudah diklasifikasikan dengan benar di dalam laporan keuangan.
Setelah mengidentifikasi tujuan audit spesifik, berarti di sini kita bisa menuju ke identifikasi terkait dengan resiko pengendalian dan juga mungkin faktor dari resiko kecurangan yang ada. Beberapa skema yang bisa dilakukan oleh klien di sini di dalam transaksi pembelian ada bermacam-macam. Untuk faktor resiko kecurangan, ada skema kecurangan yang dilakukan karyawan dengan melibatkan vendor fiktif sebagai sarana untuk kepentingan pribadi mereka sendiri. Hal ini biasa terjadi jika karyawan tersebut memegang sistem pengendalian internal. Oleh karena itu, perlu untuk diwaspadai terkait dengan orang yang berada di dalam sistem pengendalian internal itu sendiri. Yang kedua, eksekutif bisa juga menyalahgunakan akun perjalanan dan bahan bakar untuk kepentingan pribadi mereka sebagai biaya dari perusahaan. Hal ini yang biasa juga kita sebut sebagai management override. Nah, di sini juga merupakan salah satu faktor resiko kecurangan yang kemudian perlu untuk diwaspadai. Dan di sini juga kalau bisa dikelompokkan dalam kecurangan semacam ini kita bisa katakan sebagai misappropriations atau penyalahgunaan. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi resiko dari pengendalian. Untuk resiko pengendalian ada beberapa. Untuk resiko sasaji material dalam siklus pengeluaran, auditor perlu untuk memahami pengendalian yang dimiliki terlebih dahulu, bisa dengan melakukan wawancara kepada those charged with governance atau orang-orang yang berada di sekitar tata kelola, yang kemudian di situ nanti akan digunakan untuk perencanaan dalam mengatasi kemungkinan terjadinya potensi risiko tersebut. Kemudian mengidentifikasi beberapa dokumen dan catatan penting yang biasa digunakan di dalam pemrosesan transaksi pembelian secara kredit, serta menjelaskan fungsi-fungsi apa saja yang terlibat dalam pelaksanaan serta pencatatan pembelian barang dan jasa. Berikut merupakan dokumen terkait dari siklus pengeluaran transaksi pembelian yang biasanya ada di dalam perusahaan. Ada permintaan pembelian, pesanan pembelian, laporan penerimaan, voucher pembelian, faktur penjualan, laporan pengecualian ikhtisar voucher, register voucher, file induk pemasok, file pesanan pembelian, file penerimaan, file transaksi pembelian, file induk utang usaha, dan file penolakan. Nah, di dokumen-dokumen ini nanti juga akan dilakukan prosedur yang dinamakan sebagai vouching, yang kemudian juga akan membantu auditor untuk melihat kemungkinan ada atau tidak sasaji material yang kemudian ada di dalam sistem pengendalian internal perusahaan klien tersebut. Untuk fungsi pembelian sendiri, di sini terkait dengan pengajuan pembelian, apa saja hal-hal yang perlu ada. Untuk pengajuan pembelian perlu ada pencantuman nama pemasok, pengajuan kembali permintaan jika ada, pembuatan pesanan pembelian. Sedangkan untuk fungsi penerimaan barang dan jasa, di sini nanti akan terkait dengan penerimaan barang, penyimpanan barang yang diterima, pengembalian barang kepada pemasok. Kemudian yang ketiga adalah fungsi pencatatan kewajiban, di mana di sini nanti akan terkait dengan pembuatan voucher, pencatatan kewajiban, pertanggungjawaban atas transaksi yang telah dicatat. Spesifikasi pengendalian yang diterapkan oleh klien itu akan saling bervariasi dengan jumlah dari proses otomatisasi yang dilakukan oleh klien tersebut. Misalnya untuk kelima aktivitas ini, yaitu permintaan untuk barang jasa, pembelian barang dan jasa, penerimaan pencatatan barang dan jasa, persetujuan produk untuk pembayaran, serta pencairan uang tunainya. Nah, oleh karena itu perlu adanya prosedur analitis awal. Nah, resiko prosedur analitis ini merupakan unsur resiko deteksi bahwa prosedur analitis akan gagal mendeteksi kekeliruan yang material, atau dalam artian
Di sini auditor harus bisa menegakkan ekspektasi awal bahwa kemudian adanya prosedur audit yang dilakukan itu jangan sampai kemudian gagal untuk bisa mendeteksi kemungkinan adanya resiko salah saji material ataupun resiko signifikan yang dikarenakan kecurangan. Dan prosedur analitis yang hanya berfokus pada pembelian dan utang usaha akan memberikan informasi yang dapat diandalkan. Berikut merupakan contoh dari kuesioner penilaian risiko pengendalian untuk siklus pengeluaran. Di sini akan dimintakan beberapa dokumen dan juga beberapa informasi terkait dengan perubahan daftar vendor, kemudian kebijakan formal dan pengawasan seperti apa, kontrol atas proses penanganan seperti apa, kemudian juga bagaimana pencatatan terkait dengan pembelian ataupun juga terkait dengan retur pembelian di sini dilakukan. Kemudian nanti auditor bisa mencermati di mana ada jawaban tidak di dalam kuesioner ini, sehingga nanti bisa ditentukan prosedur audit yang tepat untuk kemudian menilai risiko pengendalian yang ada. Berikut merupakan salah saji potensial untuk setiap fungsi yang ada. Yang pertama adalah terkait dengan pengeluaran kas. Di sini salah saji potensial yang mungkin terjadi adalah cek belum dicatat. Untuk pengendaliannya adalah komputer akan memperhitungkan serangkaian cek bernomor urut akses ke belangko cek dan tanda tangan harus diawasi. Asersi yang terkait adalah kelengkapan untuk mendeteksi dan untuk mencegah atau secara manual. Kemudian untuk salah saji potensialnya adalah voucher dibayar 2 kali. Dengan pengendaliannya adalah komputer memiliki sebuah field yang bisa mengidentifikasi bahwa voucher tidak dapat lagi digunakan. Kemudian untuk asersinya nanti akan terkait dengan asersi eksistensi atau kejadian untuk mencegah terjadinya risiko salah saji material. Kemudian cek diterbitkan dalam jumlah yang salah. Bentuk pengendaliannya adalah komputer akan membandingkan jumlah cek dengan jumlah voucher yang bersangkutan, dan asersinya terkait dengan penilaian atau alokasi, atau kita bisa sebut sebagai accuracy, di mana di sini bisa untuk mendeteksi kemungkinan adanya risiko salah saji material. Kemudian fungsi yang kedua adalah pengajuan pembelian, di mana salah saji potensialnya adalah pembelian dan kewajiban yang belum dicatat, di mana pengendaliannya adalah komputer menghasilkan nomor urut atas permintaan dan pesanan pembelian serta mengeceknya. Hal ini terkait dengan asersi kelengkapan untuk mencegah kemungkinan terjadinya risiko. Kemudian untuk pembelian yang tidak diotorisasi, bentuk pengendalian yang dilakukan adalah komputer memverifikasi kode otorisasi karyawan untuk memasukkan permintaan ataupun pesanan, di mana hal ini berhubungan dengan asersi eksistensi atau keterjadian untuk mencegah terjadinya salah saji. Kemudian yang berikutnya adalah pegawai dapat menciptakan nama pemasok fiktif dan menagih jasa yang tidak diterima, di mana bentuk pengendaliannya adalah komputer membandingkan nama pemasok pada pesanan dengan file induk pemasok, dengan asersinya di sini adalah eksistensi atau keterjadian untuk mencegah. Berikutnya, untuk fungsi penerimaan barang dan jasa, salah saji potensial yang mungkin terjadi adalah barang mungkin sudah diterima namun belum dicatat. Pengendalian yang bisa dilakukan adalah komputer mengecek barang yang dipesan dan belum diterima dalam periode waktu yang layak. Untuk asersinya terkait dengan asersi kelengkapan untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya resiko. Kemudian salah saji potensial yang kedua adalah bagian penerimaan dapat menerima barang yang tidak pernah dipesan atau diotorisasi. Pengendalian yang dilakukan adalah komputer mengecek keabsahan pesanan pembelian dalam pesanan untuk pengujian laporan penerimaan. Hal ini terkait dengan asersi eksistensi atau keterjadian untuk mencegah terjadinya risiko salah saji. Kemudian yang terakhir adalah fungsi pencatatan kewajiban atau liabilitas, di mana salah saji potensialnya adalah faktor pemasok yang sama dibayar 2 kali. Pengendaliannya adalah komputer akan mereview bagian dari faktor pemasok sebelum mencatat nomor faktor pemasok. Pengendalian manual mensyaratkan bahwa informasi pendukung dibatalkan dan voucher tidak dapat diterbitkan tanpa dokumen pendukung asli, dan asersinya adalah asersi eksistensi atau keterjadian untuk mencegah maupun juga untuk manual.
Kemudian pembelian mungkin dicatat dalam periode akuntansi yang salah, di mana komputer akan bandingkan periode akuntansi di mana voucher dicatat dengan periode akuntansi penerimaan barang. Di sini terkait dengan kelengkapan. Serta yang terakhir adalah pembelian dibukukan pada akun yang salah dan komputer akan bandingkan distribusi akun dan voucher. Berikutnya adalah pembelian dibukukan pada akun yang salah. Bentuk pengendaliannya adalah komputer akan membandingkan distribusi akun dalam voucher dengan distribusi akun pada permintaan dan juga pesanan pembelian. Hal ini akan terkait dengan asersi penyajian dan pengungkapan. Hal ini untuk mendeteksi kemungkinan adanya resiko salah saji material. Nah, berikut merupakan salah saji potensial serta aktivitas pengendalian yang mungkin dilakukan oleh klien untuk kemudian mencegah kemungkinan terjadinya salah saji material pada transaksi pembelian maupun juga nanti untuk pengeluaran kas. Di slide selanjutnya kita juga akan melihat bagaimana upaya dari auditor untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan terkait dengan akun utang usaha. Kita tunggu di part berikutnya. Sampai jumpa.